Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 3. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai teori. Jelaskan apa itu random forest. Random forest merupakan sebuah algoritma yang biasanya dipakai untuk mengklasifikasi suatu data yang jumlahnya besar. Ini contoh pada random forest. Kemudian jelaskan cara membaca dataset khusus dan artikan makna setiap line dan isi letnya masing-masing. Langkah pertama, download terlebih dahulu data yang akan dibaca, kemudian buka aplikasi Spider, lalu jalankan kodenya. Yang ketiga, jelaskan apa itu cross validation. Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memfasilitasi sebuah model serta untuk menilai penggeneralisasian dari kumpulan data independen hasil statistik analisis. Nah, yang keempat, jelaskan arti skor 44% pada random forest dan 27% pada decision tree serta 29% dari SFM. 27% pada decision tree merupakan presentasi hasil dari perhitungan dataset tersebut, sedangkan 29% dari SVM merupakan hasil pendekatan neural network, dan untuk 44% dan 27% itu hasil keputusan dari pohon atau tree tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana cara mengconvention matrik dan contoh memakainya berikut. Hasilnya ini menggunakan matrik yang rumus perhitungannya dengan keluaran 4 yang pertama. Jelaskan apa itu voting pada random. Voting sendiri merupakan hasil dari sebuah decision tree yang nantinya akan menjadi hasil dari random forest. Terus ini praktiknya. Untuk yang pertama, pada pandas baris pertama kita mengimport library pandas dan menamainya sebagai pen, lalu kemudian masukkan ke dalam variabel data. Setelah itu membuat data frame dengan data yang telah dimasukkan. Kemudian membuat variabel bernama cari atau bernama B untuk melihat sebuah data atau atribut film, lalu print variabel. Di baris pertama untuk mengimport library NumPy dan menamainya sebagai num, kemudian membuat variabel bernama math. Matplotlib sendiri itu hasil import myplot dari library matplotlib dan menamainya sebagai plp. Kemudian masukkan data yang diinginkan ke dalam variabel x dan y. Setelah itu ada random forest. Random forest ini dari scan enanceable mengimport random forest classifier dan memberikan ketentuan di mana maksimal datanya adalah 50 dengan keadaan random serta estimatornya 100 dan dimasukkan ke dalam variabel. Kemudian ada convention matrix, itu mengimport convention matrix, kemudian dibuat variabel path label dengan diisikan clf, prd, dfs, att. Decision tree dan CVM memasukkan terlebih dahulu library tree, setelah itu buat variabel graph tree-nya yang berisi decision tree. Kemudian ada cross validation, ada program pengamatan dan hasil pengamatan. Ini menggunakan library matplotlib supaya hasil dari presentase hasil dari down forest itu SVM dan decision tree dapat dibandingkan dengan membuat variabel X, Y, dan Z. Ini kemudian penanganan errornya, ini error pertama. Kemudian untuk penanganannya itu mengganti backslash menjadi slash biasa. Ini untuk text-nya. Kemudian saya run main.text-nya. Ini
Dan ini hasilnya. Hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita melakukan commit yang pertama dengan git fetch upstream dulu buat update. Setelah itu git pull upstream master, git pull origin master, setelah itu git status untuk mengecek file yang udah kita tambahkan, terus git add dot. Setelah itu kita tunggu. Setelah git add spasi dot, kita git commit min m kutip 2 komentar. Di sini komentarnya saya chapter 3. Nah, setelah kita udah git commit, kita git push origin master. Kita tunggu prosesnya. Lumayan lama ya guys. Ini karena jaringannya juga. Setelah itu kalian buka web browser kalian. Buka web browser. Setelah itu masuk ke GitHub. Di sini saya akan masuk ke GitHub saya ya teman-teman. Ya maaf teman, di sini saya salah masuk. Harusnya ke github.com. Malah saya masuk ke GitHub Enterprise. Nah, sini udah masuk. Tapi tadi masuknya ke repositori kecerdasan buatan kelas B. Belum masuk ke repositorinya saya. Ini saya masih mencari karena saya bingung tadi gimana, harusnya langsung github.com aja, dia langsung masuk ke GitHub saya. Nah, setelah itu tuh ada repositorinya. Nah, di sini udah ada chapter 3. Setelah itu kalian new pull request. Setelah itu ini udah hijau sampai hijau, terus create pull request, kasih nama npm sama kelas. Lalu create pull request. Setelah itu selesai deh. Hubungi teman yang tinggal di merge saja, mungkin itu saja.
Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.